Hari ini kita mau bahas tentang operasional GOR badminton, operasional bisnis untuk badminton. Bersama narasumber kita, Bapak Dion dari Kepala GOR Araya, Platinum Arena yang ada di Araya. Ini GOR terbesar di Kota Malang dengan total 18 lapangan. Seputar operasional GOR, seputar bisnis GOR, sudah berapa tahun Platinum Badminton Arena? Sejak Juli 2022. Juli 2022. Kita menginjak Tahun ketiga. 2 tahun, jalan 3 tahun. Jalan 3 tahun. Cukup signifikan, terutama untuk konsumen. Jadi mungkin awalnya konsumen hanya dalam kondisi datang main, kemudian meningkat menjadi semacam langganan, pelanggan setia itu dalam bentuk yang namanya member. Jadi kita ada reguler itu adalah orang yang datang kemudian memesan lapangan main. Setelah itu selesai. Tapi kalau member itu dia akan mempunyai jadwal yang pasti setiap bulannya, rutin dengan administrasi yang berlaku. Nah, itu meningkat, kemudian peningkatannya kembali lagi menjadi adanya event-event tertentu, di mana event itu juga ada paket tertentu dengan fasilitas tertentu juga, seperti itu. Jadi peningkatannya seperti itu, dari mulai awalnya hanya anggota reguler, pelanggan reguler, kemudian meningkat dengan adanya member. Member itu juga meningkat lagi dalam hal jumlah. Tadinya mungkin jumlahnya hanya katakanlah hitungan 2-3 member, tapi berikutnya sekarang itu kita sudah hampir 40-an member. Tapi member ini apa ya? Jamnya rebutan ya, terutama yang di weekday. Betul. Nah, jadi memang itu kembali ke kita untuk konsepnya pengaturannya itu ya kita atur memang sistemnya adalah dengan penyelesaian administrasi. Jadi setiap tanggal 25 akhir bulan berjalan, itu akan mengadakan pendaftaran, kemudian siapa yang lebih dulu akan punya hak untuk menentukan baik hari maupun lapangannya di mana. Sementara yang lain itu sifatnya mungkin mengikuti yang tersedia. Jadi misalnya dia sudah member nih, lalu tanggal 25 seperti diingatin ya, bulan depan lanjut member atau gimana? Atau tidak. Nah, misalnya dia lambat respon, ternyata diduluin orang lain, ya terpaksa ikut aturannya gitu ya. Aturannya seperti itu. Jadi tetap kita dahulukan memang siapa yang memenuhi persyaratan administrasi, yaitu menyatakan lanjut kemudian menyelesaikan administrasinya. Jadi para member ini pun harus ingat ya. Betul. Karena mungkin ada member-member yang belum dapat, yang pingin member tapi belum dapat jadwal. Sudah menunggu waiting list gitu istilahnya. Ya. Waiting list. Bahasa kerennya waiting list. Seperti itu. Event ini mulai yang paling kecil sampai event yang paling besar. Beserta mungkin eventnya dulu. Nanti dari event-event itu ada kendala apa mungkin gitu ya. Jadi untuk event itu sendiri memang ada kategori yang kecil, sedang dan besar. Kategori kecil itu pertama mungkin dari jumlah line yang dipakai atau jam yang dipakai. Jadi tidak full day, mungkin hanya beberapa jam. Kemudian jumlah lainnya mungkin hanya 1 sampai 2. Kemudian yang menengah itu mungkin memakai line yang lebih banyak. Kemudian jumlah jamnya juga mungkin cukup besar, cukup banyak sampai yang full. Sampai full, pagi sampai malam. Sementara yang besar mungkin yang penggunaan lapangannya itu lebih banyak lagi. Kemudian mungkin ada persyaratan yang administratif juga yang lebih besar. Karena biasanya yang besar itu ada seperti yang kegiatan harus berkoordinasi dengan pihak PBSI seperti itu. Jadi kalau yang kecil dan menengah tadi mungkin hanya cukup internal dari antara mereka yang mengadakan dengan pihak GOR. Pertandingannya tidak resmi lah ya. Betul, tidak resmi seperti itu. Sementara yang besar itu biasanya berkaitan dengan induk organisasi bulu tangkis sendiri, baik itu
Kota Madia, provinsi, bahkan mungkin nasional seperti itu. Yang resmi berarti ya. Betul. Kita kan pernah juga ini event internasional juga ya. Ya. Tapi waktu itu ke Pak Dion belum Ya, betul. sampai kepala. Saya belum di posisi sekarang. Oke. Lalu dari event-event itu ada kendala-kendala apa yang sering terjadi? Berarti event ini melibatkan beberapa pihak ya. Ada GOR, ada panitia. Panitia ini dia yang mengurusi mungkin peserta pertandingan gitu-gitu ya. Konsep seluruh kegiatan itu semuanya ditanggung panitia. Jadi pihak GOR hanya memfasilitasi seperti lapangan, kemudian fasilitas yang dia butuhkan seperti itu. Jadi kalau untuk kegiatan itu sendiri memang lepas ke kepanitiaan. Karena pernah begini Pak Dion. Bisa jadi ada 3 pihak, ada panitia, ada GOR, dan ada apa ya? Jadi panitia pertandingan ini dia nggak ada urusan sama GOR. Jadi dia taunya pertandingan berjalan sesuai rencana. Ketika dia butuh sesuatu atau apa dia ada, mungkin bisa jadi ada IO, ada panitia, ada GOR. Nah, ini kan pernah terjadi miskom ya. Panitia pertandingannya butuh hal ini, ternyata IO-nya nggak menyediakan. Nah, IO-nya nggak menyediakan, akhirnya panitia langsung menerobos ke GOR. GOR pun ya nggak menyiapkan apa-apa karena dari panitia tidak ada request, dari IO-nya nggak ada request. Betul. Nah, jadi itu salah satu kendala mungkin. Jadi selama ini dalam kegiatan event itu biasanya hanya dari kepanitiaan langsung ke GOR. Tapi ada beberapa memang yang melibatkan pihak ketiga. Nah, di sini yang kendala yang mungkin terjadi adalah sering komunikasi antara pihak panitia yang berhubungan dengan GOR, kemudian komunikasinya tidak jalan dengan pihak ketiga. Sementara pihak ketiga adalah orang yang langsung di lapangan. Jadi itu kendalanya seperti itu. Jadi kesepakatan antara misalnya kepanitiaan dengan GOR seperti apa, ternyata pihak ketiga itu kadang tidak terkomunikasikan sehingga kadang ya cukup membingungkan pihak GOR. Misalnya masalah kebutuhan-kebutuhan di lapangan yang tadinya itu tidak masuk dalam kesepakatan, akhirnya muncul dan mau tidak mau, karena GOR selalu berprinsip mendukung setiap kegiatan, bukan menahan. Akhirnya GOR akan mengalah, tapi sudah mengakibatkan pekerjaan yang sebenarnya tidak efektif. Itu aja sih. Kita paling kecil itu ada di Trowulan, itu pun seringnya event yang non resmi tadi, ya kecil-kecil. Berarti lebih di sewa-sewa lalu member. Operasional Pak Dion. Iya. Karena kita GOR-nya terbilang cukup besar. GOR langsung di bawah kepala GOR sendiri. Itu punya 3 divisi sekarang ini. Kebetulan 3 divisi. Yang pertama itu divisi administrasi dan kasir, divisi OB dan perawatan, jadi pemeliharaan, maintenance, dengan divisi parkir. Juga pengelolaan sendiri oleh pihak GOR sendiri. Jadi menjadi bagian dari struktur yang ada. Platinum Arena GOR kedua. Ya. GOR kedua, yang GOR pertama yang Trowulan yang cuma 3 line ya. Dari 3 line kita karyawan cuma 4 menuju ke 18 line. Kita sistemnya belum langsung fix memang. Kita lupa berjalan berapa lama, akhirnya fix lah sistemnya seperti yang sekarang. Nah, dengan sistem yang sekarang berjalan, kira-kira masih ada kendala-kendala atau miskom gitu Pak? Jadi selama ini dari format baik jumlah personel karyawan, juga kemudian job disk-nya yang dikerjakan setiap hari secara rutin maupun pekerjaan-pekerjaan tambahan itu lepas dari kendala yang ada, pasti kendala ada sekali lagi, tetapi sampai saat ini masih bisa berjalan seperti masih sekarang. Bisa terselesaikan semua lah. Semuanya terselesaikan. Itu ya. Baik kendala di internal antar divisi pekerjaan maupun ke konsumen. Oke. Untuk di operasional lapangan sih sepertinya belum ada semacam komplain, misalnya kok yang netnya tidak lurus atau apa, kemudian kok
netnya bolong sampai nggak karu-karuan, kemudian lapangannya kok sudah mulai terangkat mengganggu kegiatan di lapangan Karena saya. sudah ini ya, sudah Nah, terantisipasi. seperti itu. Jadi memang di situ manajemen itu melihat apa yang kemungkinan menimbulkan masalah itu coba diatasin dengan kondisi yang ada. Untuk pengelolaan sebuah bisnis badminton, kesulitannya dari 1 sampai 10. Jadi kalau 10 itu sulit pusing, banget. tiap hari pusing. Iya, nilai kesulitannya. Itu mungkin isi antara 56 ke 7, 567. Itu santai lah ya. agak bergelombang karena sekali lagi sifatnya kondisional. Jadi kadang memang ada saatnya kendala itu muncul seperti beruntun, tapi pada saat yang sama ada kendala itu sepertinya nggak ada sama sekali. Bahkan kita bingung kita mau menyelesaikan apa ini. Akhirnya kembali ke proporsi bahwa kita mengerjakan sesuai dengan job desk yang ada. Dari tim yang ada, turnovernya atau orang pergantian kalau resign lah tidak betah atau apa nggak kerasan atau saya lihat 1 tahun terakhir memang turnovernya itu nggak terlalu besar. Bahkan mungkin saya bilang hampir mendekati tidak ada lah. Karena 1 tahun terakhir nggak ada yang betul, keluar ya. karena memang itu tadi adanya pemahaman bahwa pekerjaan itu memang seperti itu. Satu, yang kedua memahami bahwa faktor-faktor yang bisa membuat saya dikenai sanksi segala macam itu berusaha dihindarkan. Namanya bisnis lah ya, semua bisnis termasuk GOR ini mestinya ada tantangannya lah. Pada saat GOR ini sudah mulai besar, kemudian muncul GOR-GOR lain di luar sana seperti itu. Kompetitor. Kompetitor. Apakah dengan adanya kompetitor saya fokus ke kompetitor? Kalau saya melihat sebagai kompetitor, mungkin kompetitor buat jor-joran promo, saya juga ikutan jor-joran promo. Tapi apakah itu secara bisnis itu bagus atau malah membuat bisnis saya rontok? Nah, itu perlu diperhatikan. Melihat ke arah GOR saya sendiri. Jadi kalau saya melihat GOR apa yang bisa meningkatkan supaya GOR saya itu tetap dilirik orang. Ya mungkin pelayanan selama ini mungkin sudah baik, tapi tentunya ada hal yang perlu juga kita perbaiki. Kemudian fasilitas, mungkin fasilitas selama ini sudah kita coba perbaiki. Misalnya contohnya net yang bagus, lapangan yang bersih, tribun yang bersih segala macam. Nah mungkin itu yang di sisi satu pertahankan atau kemudian ditingkatkan. Jadi ini perspektif yang seperti ini yang tetap mempertahankan kondisi GOR yang saya kelola, kemudian ujung-ujungnya adalah juga peningkatan, sehingga memang benar orang akhirnya tetap ke saya karena memang melihat bahwa GOR Araya, Platinum Araya itu memang pantas untuk dijadikan tempat. Paling enggak pasar sudah merapat dengan sendirinya ya. Tingkat keterisian. Jadi kita badminton kan buka full day ya. Dari jam 8 atau jam 9 sampai jam 10, jam 11 malam. Di weekday, maksudnya weekday itu antara hari Senin sampai Jumat. Rate yang paling besar itu adalah antara jam 5 sampai malam. Nah, tapi kalau untuk weekend itu malam Sabtu, malam Minggu ada yang couple ini. Badminton jadi cuman ya 2 orang aja. Mungkin 1 jam 2 jam cukup lah ya mereka ya. Perawatan karpet badminton, pembersihan kotoran yang setelah di lapangan itu digunakan. Biasanya kita mengontrol kondisi dari karpet lapangan itu sendiri. Perawatan mulai dari misalnya penggantian alat perekat yang diperlukan untuk itu. Jadi yang ini maksudnya apa Don? Yang apa? Isolasi segala macam. Oh yang di yang lakban yang membuat antara lapangan dasar dengan karpet itu sendiri. Berapa tahun sekali diganti? Ini mungkin ketahanan ya. Kalau dari produsen di atas kertas ditulisnya 5 tahun. Tapi tentu itu tergantung intensitas Pak. Ya. Jadi misalnya gornya sepi kah, rame kah, atau pemain yang biasa-biasa sama pemain pro. Pemain pro sekali main dia intensitasnya tinggi, putar nggak selesai. Nah, itu biasanya dia akan aus di area tengah. Untuk karpet ini kan dia pakai 4 roll ya. 1, 2, 3, 4. Nah, karpet yang tengah 2 ini Pak yang paling cepat aus. Katakan 5 tahun aus nih. Yang ini
kita lepas, taruh di samping luar. Yang luar ini taruh ke dalam. Itu lumayan. Jadi anggapannya kita keluar biaya pasang lepas, tapi kita menghemat satu lapangan. Jadi kalau misalnya bisa seperti itu, kurang lebih 10 tahun berarti, Pak. Seputar bisnis ya mungkin ya. Jadi teman-teman biasanya yang sukanya hobi, sukanya latihan, nah mungkin bingung dengan topik bisnis badminton. Kira-kira usaha badminton ini potensinya gimana? Untuk jangka panjang kah? Atau kan Badminton udah melihat ya, oh ini rame atau jalan, usahanya jalan. Nah, bahwa badminton itu tidak mungkin hilang. Olahraga yang tidak sifatnya musiman. Prinsip bisnis bahwa pelanggan itu adalah yang perlu ada kata dianggap raja, dalam artian bahwa memang dia berhak mendapat fasilitas yang bagus karena dia membayar untuk itu. Nah, selama itu terpenuhi, saya kira bisnis badminton ini tidak akan surut. kalau dari badmintonnya sendiri pasti bakal kita ngeliat 10 tahun, 20 tahun pasti bakal lama. Dan kalau saya lihat dari dulu ya badminton ya begitu-begitu. Kebetulan badminton dengan lantai karpet di Malang waktu 2020-an itu masih belum ada, atau mungkin cuma ada satu dua yang nggak terekspos juga waktu itu. Akhirnya Platinum mulain dan konsisten ya, 1 tahun 1 gor. Tahun kedua, tahun ketiga sampai tahun keempat yang akhirnya bisa dibilang Platinum badminton sudah jadi market leadernya badminton di Malang gitu ya, dan membawa standar badminton yang dulunya mungkin yang apa adanya ya di balai RWK atau di gedung yang biasa yang masih pakai keramik atau apa, akhirnya ada 1-2 gor yang mau nggak mau akhirnya upgrade. Nah, ada gor baru 3 line langsung pakai karpet juga. Nah, itu dengan sebetulnya kalau dari sisi manajemen melihat itu ya seru, atmosfer badminton makin oke lah, makin bagus berarti standarnya. Karena gor dengan 18 lapangan, tribut keliling, lalu kita fasilitas sudah inilah ya, sudah kita siapkan ya. Betul. Jadi fasilitas standarnya memang tersedia. Jadi jadi kalaupun baik event kecil, sedang itu bahkan yang besar juga itu dengan fasilitas yang standar. Minum Adion. Yang dari sponsor dulu Kristalin. yang sudah ada itu juga itu menjadi poin plus buat Gora, karena ya sekali lagi kepanitiaan itu memang cenderung mencari yang sudah siap dengan fasilitas. Kalau fasilitasnya lengkap ya, jadi panitia event ini nggak perlu bingung cari lagi. Betul. Jadi sudah all in event, kita udah kasih 4 tenda. Biasanya tenda ini fungsinya bisa untuk sponsor, juga bisa untuk panitia ya. Administrasi panitianya. Ya, terserah, ini empat ini terserah digunakan untuk apa. Gitu. Jadi paket all in, panitia nggak usah pusing sewa vendor sana sini lagi. Datang ke Platinum Badminton, event dijamin lancar. Untuk bulan Oktober ini kebetulan ada 2 event kecil dan menengah. Kampus UM itu event internal dari pihak dinas pajak Kota Malang. Oke. Nah, instansi itu juga betul, bisa. Instansi. Jadi event-event mereka hanya memakai berapa 5 line, kemudian berlangsung cuma 1 hari. Oke. 1 hari full day, tapi full day itu. Kalau yang gede nanti sudah kontak ke saya Pak Iwan ya, teman kita, kawan kita. Yang Desember. FTB itu Desember. Forum Topo Bulu besar lah, nasional ya. Keliling event kemana-mana. Sempat dulu saya lupa bulan berapa pakai di Platinum 18 lapangan, nanti Desember pakai lagi 18 lapangan full, 1 hari dihabiskan di sini semua. Kalau untuk langit-langit mungkin itu sifatnya tahunan kali ya. Jadi tahunan karena memang itu perlu. Ini kita anggap langit-langit atas lah ya, bukan langit-langit bawah ya. Langit-langit bawah ini nggak ada perawatan lah. Perawatan bocor, kemudian mungkin juga kotoran, tidak bisa kita lakukan perawatan secara rutinitas seperti kondisi lapangan yang memang itu per hari harus kita infrastruktur gitu ya namanya. maintenance. Jadi
kita sewa gedung. Ini kita sewa gedung, ya. Itu gedung tua. Jadi usia gedung perkiraan saya sudah 25 tahun ke atas, Pak Dion. Jadi untuk material sengnya itu atap mungkin sudah ya korosi dan sebagainya. Kalau dibilang gedungnya baru, saya rasa nggak ada perawatan. Ya, kalau pembangunannya benar, materialnya benar, perawatan atap nggak ada harusnya. Kita jumpa lagi di live berikutnya. Salam olahraga.